Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini kami akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 21, hitungan 3 sampai dengan 9. Yang terdiri dari kelompoknya yaitu saya sendiri. Nama saya Dian Juniati Sadra Putri. Saya Adinda Rizky Rahmadi. Nama saya Nurrahmi Hidayah. Dari Prodi Akuntansi semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hitungan 3. Hitungan 3 diterapkan bagi bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan selain dari hubungan kerja. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 atas jumlah kumulatif 50% dari penghasilan bruto dalam tahun kalender yang telah bersangkutan. Rumusnya ialah pajak penghasilan pasal 21 sebulan sama dengan tarif pasal 17 dikali 50% dikali jumlah kumulatif penghasilan bruto. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan 3B yang mana diterapkan bagi bukan pegawai yang memperoleh imbalan berkesinambungan yang memiliki NPWP dan memperoleh penghasilan dari hubungan kerja serta tidak memiliki atau memperoleh penghasilan lainnya. Cara menghitung PPh pasal 21-nya adalah 50% dikali penghasilan bruto lalu dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP selama sebulan lalu dikali tarif pasal 17 dan dihitung secara kumulatif. Baiklah, yang keempat saya akan menjelaskan perhitungan bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Contoh kasusnya adalah Mulyadi Santoso melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Komputer Canggih dengan fee sebesar 5 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 21-nya adalah 5% dikali fee yang didapatkannya yaitu sebesar 5 juta rupiah. Hasilnya yaitu 250.000 lalu dikalikan dengan 50% mendapatkan hasil 125.000. Jika dalam hal ini Mulyadi Santoso tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh pasal 21 yang terhutang menjadi sebesar 150.000. Dapatnya 150.000 itu dari 120% dikali 5 juta, hasilnya 6 juta. Nah, 6 juta ini kita kalikan dengan 5%, hasilnya 300.000. Nah, 300.000 ini kita kalikan lagi dengan 50%, maka hasilnya 150.000. Baiklah, selanjutnya yang kelima, saya akan menjelaskan perhitungan PPh pasal 21 untuk peserta kegiatan. Berdasarkan pasal 1 ayat 13 per 32 PJ 2015, yang dimaksud dengan peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu seperti mengikuti rapat, sidang, seminar, pendidikan, olahraga, dan lain sebagainya, dan menerima imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Untuk menghitung PPh pasal 21 bagi peserta kegiatan, cara perhitungan yang akan digunakan yaitu penghasilan bruto dikali tarif PPh pasal 17. Kemudian, pada bulan Juli 2016, Ahmad Sadikin menjuarai kompetisi tenis yang diselenggarakan oleh PT Anugerah Semesta dan memenangkan hadiah sebesar 20 juta. Dan di sini Ahmad Sadikin memiliki NPWP. PPh pasal 21 yang terhutang atas hadiah kompetisi Indonesia Super Series tersebut adalah 5% dikali 50 juta. 50% dikali 50 juta ini mendapatkan hasil 2.500.000. Lalu
10 jutanya lagi kita kalikan dengan 15%, mendapatkan hasil 1.500.000. Dari kasus ini dapat terlihat bahwa PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh peserta kegiatan tidak berlaku kumulatif, di mana PPh pasal 21 dipotong setiap kali orang tersebut menerima penghasilan, bukan atas akumulasi penghasilannya selama 1 tahun, sehingga pemotongan PPh 21 untuk peserta kegiatan berdiri sendiri. Untuk hitungan 6. Hitungan 6 diterapkan bagi Dewan Komisaris atau pengawas yang bukan pegawai tetap atas imbalan yang diterimanya. Kemudian hitungan 6 diterapkan untuk mantan pegawai yang menerima jasa produksi, gratifikasi, dan bonus atau imbalan yang lain. Kemudian, hitungan 6 diterapkan bagi peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai atas penarikan dana pensiun tersebut. Untuk rumusnya ialah pajak penghasilan pasal 21 sama dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dikali penghasilan bruto kumulatif. Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan dibayarkan kepada mantan pegawai lebih dari 1 kali, maka pajak penghasilan pasal 21-nya atas pembayaran penghasilan yang dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21 pada hitungan 7 diterapkan bagi penerima uang pesangon, uang manfaat pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif berikut dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan. Yang pertama yaitu atas uang pesangon, tarif 0% untuk penghasilan kurang atau sama dengan 50 juta rupiah. Tarif 5% untuk penghasilan antara 50 juta dengan 100 juta. Tarif 15% untuk penghasilan antara 100 juta dengan 500 juta. Sedangkan untuk tarif 25% untuk penghasilan di atas 500 juta rupiah. Yang kedua itu atas uang manfaat pensiun dan jaminan hari tua atau tunjangan hari tua. Tarif 0% untuk penghasilan kurang atau sama dengan 50 juta rupiah. Tarif 5% untuk penghasilan di atas 50 juta. Baik, selanjutnya itu hitungan 8. Pajak penghasilan pasal 21 pada hitungan 8 ini diterapkan bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri, dan pensiunannya yang menerima penghasilan bersumber dari APBN atau APBD. Pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan menetapkan tarif berikut dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan. Pertama, bagi pejabat negara atau PNS, serta anggota TNI atau Polri, pangkat Tamtama Bintara dikenakan tarif 0%. Yang kedua, bagi pejabat negara dan PNS golongan 3, serta anggota TNI atau Polri, pangkat perwira pertama dikenakan 5%. Yang ketiga, bagi pejabat negara dan PNS golongan 4, serta anggota TNI atau Polri, pangkat perwira tinggi Bintara dikenakan tarif 15%. PPh pasal 21 tersebut dinyatakan bersifat final. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 21 hitungan 9. Hitungan 9 diterapkan bagi orang pribadi yang berstatus sebagai pajak luar negeri. Pajak penghasilan 21 dihitung dengan menerapkan tarif khusus 20% dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan. Pajak penghasilan pasal 26 tersebut bersifat final. Tarif tersebut tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam
perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia. Sekian dari diskusi kami. Apabila ada janggal dan khilafnya, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Anda. Kami akhiri dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.